Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Gak kerasa ya, udah 1 minggu lamanya kita melakukan aktivitas kita masing-masing. Nah, tapi dalam seminggu ini pastinya kita juga udah merasakan banyak banget berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Dia yang selalu memberi kita kekuatan, menjadi mazmur kita, Dia yang selalu melindungi dan menyertai kita, dan Dialah yang cintanya gak pernah berakhir buat kita. Oleh karena itu, marilah kita pada hari ini berkumpul bersama-sama menyatukan hati kita untuk kembali menaikkan syukur kita kepada Tuhan dan membuka kebaktian kita dengan menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada hari ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ya teman-teman, pada minggu hari ini kita akan mengangkat tema yaitu gereja yang terus membarui diri, yang nantinya akan dijelaskan dan kita renungkan bersama-sama dalam khotbah nanti. Nah, rasanya udah lama banget ya kita nggak bisa kumpul-kumpul, kita nggak bisa memuji Tuhan bersama secara tatap muka, atau hanya sekedar menyapa dan tertawa bersama-sama. Nah, saya yakin juga kita semua pasti berharap agar pandemi ini lekas berlalu ya. Tapi emang mungkin banyak hal-hal yang nggak bisa terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan akhirnya mungkin hal-hal itu membuat kita kecewa, bahkan sampai membuat kita perlahan menjauh dari Tuhan. Kita mulai merasa mungkin Tuhan di mana sih? Dan apa mungkin Tuhan ninggalin kita? Tapi hari ini mari kita bersama-sama melihat kembali ke diri kita, apa mungkin sebenarnya kita yang udah ninggalin Tuhan? Jika iya, marilah bersama-sama kita hari ini, saat ini juga kita kembali menghadap Tuhan dan kembali ke pelukannya. Karena percayalah Tuhan pasti menyambut kita dengan senyuman yang lebar, Tuhan juga pasti mau mendengarkan keluh kesah kita. Tuhan juga mau memeluk kita kembali, mengusap air mata kita dan tentunya memberikan kita kekuatan untuk kita terus bangkit. Untuk itu marilah kita datang kembali kepada Tuhan,
Mari kita berbicara lagi dengannya, mari kita bercerita kembali kepadanya, berkeluh kesah, dan mungkin marilah kita meminta maaf jikalau kita seringkali melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan. Saya akan memberikan waktu kepada teman-teman sekalian secara pribadi untuk berdoa kepada Tuhan, dan nantinya akan saya tutup dalam doa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang rindu sekali datang kembali ke pelukan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami walaupun kami seringkali melupakan dan meninggalkan Engkau. Ampuni kami jikalau kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, tidak sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Kami yakin ya Tuhan, Engkau telah mendengarkan seluruh isi hati kami, walaupun kami hanya bisa di rumah masing-masing pada saat ini. Inilah doa kami yang bersama kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu. Tolonglah, bimbinglah kami agar kami bisa menjadi penyalur-penyalur berkat-Mu di dunia ini, dan kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Hanya dalam nama-Mu saja kami telah berdoa. Amin. Ya teman-teman, saya akan membacakan berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ya teman-teman, saat lagi kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kiranya firman ini bisa tertanam dalam diri kita agar kita bisa terus membarui diri kita semakin baik tentunya tiap harinya. Dan kiranya agar kita bisa tetap setia sampai akhirnya nanti. Marilah kita menyanyikan lagu Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudaraku, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan,
Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur Engkau mempersatukan kami kembali untuk bersekutu di dalam kebaktian hari Minggu. Sekalipun kami berada di tempat di mana kami berada masing-masing dengan mengakses internet agar kami dapat beribadah bersama-sama, kami percaya bahwa kehadiran Tuhan melampaui ruang dan waktu, sehingga dimanapun kami berada kami dapat terhubung karena kasih Tuhan yang mempersatukan kami. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada kami ya Tuhan, yang sebentar akan membaca firman-Mu ini, supaya kami mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami semuanya. Biarkanlah segala gangguan yang bisa mencuri perhatian kami, konsentrasi kami, dan waktu kami untuk bisa mengikuti peribadahan ini dengan baik sampai tuntas, dan dalam hal kami mendengarkan firman Tuhan tidak berkuasa pada diri kami, tapi sebaliknya kami sanggup menguasai diri kami dan mengikuti peribadahan ini sampai tuntas dan memahami firman Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema gereja yang terus membarui diri. Gereja yang terus membarui diri. Saudara-saudara, sekarang ini kita memasuki sebuah era baru yang disebut dengan new normal. Atau sekarang sudah diubah istilahnya, kita tidak lagi menggunakan istilah new normal atau normal baru, tetapi adaptasi kebiasaan baru. Nah, kenapa sih kita disebut sekarang ini memasuki era yang baru? Ya karena kebiasaan-kebiasaan kita benar-benar berubah. Contohnya, dulu kita jarang cuci tangan. Ya, mungkin beberapa di antara kita ada yang rajin mencuci tangan. Tetapi juga pastinya ada di antara kita yang tidak terlalu rajin mencuci tangan. Habis salaman dengan orang, habis megang uang, ya, langsung memegang alat makan atau langsung makan. Ya. Nah, itu menjadi kebiasaan dulu. Sekarang kita sering mencuci tangan, bahkan mencuci tangannya kita perhitungkan waktunya harus 20 detik seperti anjuran
para kebijakan, orang-orang yang menentukan kebijakan tentang kesehatan masyarakat. Ya. Dulu kita jarang pakai masker. Yang pakai masker hanyalah orang yang biasanya mengendarai kendaraan bermotor, ya, mengendarai motor. Gitu. Nah sekarang kemana-mana kita pakai masker, ya kan? Ada sesuatu yang berubah. Dulu kita belajar di sekolah konvensional itu mesti onsite atau tatap muka. Sekarang kita belajar di sekolah konvensional diperbolehkan secara online. Atau sekarang singkatannya adalah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Dulu beribadah onsite adalah sebuah keharusan. Ibadah online adalah sesuatu yang dihindari. Kalau bisa datang ke gereja. Sekarang karena pandemi, ibadah online oke-oke saja. Nah, saudaraku, kalau dipikir-pikir, perubahan itu adalah sesuatu yang sangat lekat di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ketika kita hidup di dunia ini, kita akan selalu memasuki fase-fase perubahan. Fase-fase yang terus membarui diri kita. Dengan kata lain, kita itu selalu memasuki new normal yang lain di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya contohnya gini deh, bagi saudara-saudara yang suka main game online gitu ya, main Mobile Legends, permainan yang populer bagi anak-anak muda akhir-akhir ini dan kelihatannya juga masih populer, saudara-saudara. Ya. Dulu pakai sebuah hero, ya katakanlah hero-nya Harit ya. Mungkin teman-teman yang main Mobile Legends tahu dengan nama hero ini, nama karakter ini. Itu OP atau overpower. Tapi kemudian developer gamenya mengupdate atau memperbarui sehingga hero atau karakter yang namanya Harit tidak terlalu OP lagi. Ya kalau dipakai gampang sekali dikalahkannya. Nah itu adalah new normal, itu adalah situasi yang baru, pembaruan yang membuat kita mesti beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Kalau dulu kita bisa, wah enjoy sekali nih pakai hero ini. Kalau sekarang, kayaknya nggak bisa, kita harus adaptasi nih. Kita harus belajar hero yang lain juga. Itu di permainan game online. Dalam kehidupan sehari-hari yang sangat nyata misalnya. Ketika kita masih sekolah di SD, ya, kita memiliki banyak teman baru. Kita bisa beradaptasi dengan teman-teman yang baru ketika kita di SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Masuk ke SMP, normal baru lagi, perubahan lagi. Harus beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru, harus beradaptasi dengan teman-teman yang baru, beradaptasi dengan guru-guru yang baru. Sudah lulus SMP, masuk SMA, normal baru lagi, perubahan baru lagi. Masuk ke universitas, normal baru lagi. Setelah lulus, bekerja, normal baru lagi. Pindah-pindah tempat kerja, normal baru yang lain. Setelah kita cukup untuk bekerja lalu mulai kehidupan yang baru yaitu berumah tangga, normal baru lagi. Kalau Tuhan sudah menganugerahkan keturunan, normal baru lagi. Jadi kita sebagai manusia kita selalu yang namanya berhadapan dengan normalitas baru atau new normal. Dan perubahan-perubahan itu menjadi sesuatu yang sangat lekat di dalam kehidupan kita sebagai manusia sebetulnya. Nah, bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, seseorang itu dan kita tentunya mengalami perubahan-perubahan. Perubahan fase itu juga terjadi dalam kehidupan iman kita sebagai orang Kristen. Misalnya kalau kita membaca 1 Korintus 13 ayat 11, di situ ada ayat firman Tuhan tertulis begini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dalam pengertian waktu sekolah minggu mungkin kita lebih sering mendengarkan kisah-kisah tokoh-tokoh Alkitab. Ketika masuk ke fase remaja atau pemuda, kita mendalami firman Tuhan jauh di balik kisah-kisah yang kita dengarkan itu. Jadi kalau kita dengar kisah tentang Nuh, ya Nuh membuat bahtera, biasanya waktu sekolah minggu hanya mendengar kisah itu saja, berhenti di situ. Ya.
tetapi belum menggali secara mendalam apa sebetulnya yang mau disampaikan Tuhan lewat peristiwa Nuh itu. Ya. Nah, di fase remaja, fase pemuda, kita mendalami lebih jauh dari apa yang pernah kita dengar waktu kanak-kanak. Berbicara soal perubahan atau pembaruan, di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 20 yang kita baca hari ini, kita bisa melihat perubahan Simon Petrus. Simon Petrus awalnya memandang Tuhan Yesus itu sebagai orang biasa saja. Tetapi kemudian seiring berjalannya waktu, Simon Petrus bergaul dengan karib dengan Tuhan Yesus, melihat pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, menjadi saksi mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Maka pandangan Simon Petrus yang awalnya memandang Yesus sebagai manusia biasa berubah atau dibarui. Sehingga Simon Petrus di dalam bacaan kita hari ini berani mengakui Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Sebelum pengakuan Petrus itu, Yesus sempat bertanya kepada murid-muridnya. Menurut orang-orang banyak, orang-orang Galilea, siapa sih aku ini? Dan murid-muridnya mengatakan kepada Yesus, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Jadi kalau kita baca Alkitab, sebetulnya Yohanes Pembaptis itu sudah dipenggal kepalanya oleh Herodes. Dan Yesus Kristus itu dianggap seperti Yohanes Pembaptis yang bangkit dari kematian. Ada juga yang mengatakan Yesus Kristus itu sebagai Elia. Elia adalah seorang nabi besar di masa lalu yang akan datang menjelang hari Tuhan sebelum Mesias menyatakan dirinya. Sebagaimana yang dinubuatkan dalam Maleakhi 4 ayat 5. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu Yeremia. Jadi Yeremia ini adalah seorang nabi besar di masa lalu yang diyakini oleh orang-orang Yahudi menyimpan kemah suci, tabut perjanjian, dan mezbah yang akan dinyatakan ketika bangsa Israel kembali dihimpun oleh Tuhan. Dan ada juga di antara mereka yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah salah seorang dari para nabi. Kalau kita melihat jawaban murid-murid Tuhan Yesus ini yang mereka tentu tangkap dari apa yang mereka dengar pada saat itu, Yesus itu dipandang sebatas sebagai seorang nabi. Nabi pada hakikatnya adalah manusia biasa, tetapi dia diberikan kuasa oleh Allah untuk melakukan tindakan ilahi atau mukjizat. Nah, nabi sebetulnya adalah perantara Allah. Sedangkan Yesus Kristus melampaui nabi. Yesus adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau masyarakat Yahudi memandang Yesus sebagai dia perantara Allah. Perantara, kalau perantara itu kan ada sosok yang lebih besar, dia hanya ada di bawahnya. Tapi kalau Simon Petrus mengatakan tidak, dia Allah itu sendiri. Yesus adalah Allah itu sendiri. Nah, kita bisa melihat ada hal yang sangat istimewa ditunjukkan oleh Simon Petrus, di mana dia tidak mengubah pandangannya sesuai dengan apa yang populer pada masa itu. Jadi orang-orang memandang Yesus nabi, kemudian saya ikut-ikutan aja deh, masyarakat Yahudi banyak menilai Yesus sebagai nabi, saya ikut-ikutan aja. Lalu ketika ditanya sama Yesus, Petrus menjawab, iya engkau adalah nabi besar. Tidak ternyata. Simon Petrus memiliki jawaban sendiri. Dia mengatakan engkaulah Mesias, anak Allah. Atau dengan kata lain, engkaulah Allah itu sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Petrus ini punya pendirian. Dia tidak mudah terpengaruh oleh pandangan masyarakat tentang siapa itu Yesus, yang pertama itu. Lalu yang kedua, dia bisa mengubah pandangannya dari yang awalnya memandang Yesus sebagai manusia biasa saja, kemudian dia mengakuinya sebagai Mesias, anak Allah. Saudaraku, inilah yang menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Perubahan diri itu dimulai dengan kedekatan pada Tuhan. Kenapa Simon Petrus bisa mengubah dirinya atau membarui dirinya? Karena dia bergaul karib dengan Tuhan Yesus.
Dia melihat apa yang Yesus lakukan, dia melihat apa yang Yesus kerjakan, dia menyaksikan sendiri mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Kemudian itulah yang mengubah pandangannya. Dan akhirnya dia bisa mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah. Jadi perubahan di dalam diri kita itu mesti diawali dengan pergaulan yang karib dengan Tuhan. Kalau kita tidak bergaul karib dengan Tuhan, maka perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kita adalah perubahan-perubahan yang hanya mengikuti selera masyarakat. Atau perubahan-perubahan yang hanya mengikuti tren apa yang terjadi di masyarakat. Kalau misalnya Simon Petrus pada saat itu terpengaruh, maka dia akan mengatakan Yesus itu nabi. Tapi dia tidak. Dia memilih bergaul karib dengan Tuhan Yesus, kemudian memutuskan sendiri bahwa aku sudah mengenalmu, maka bagiku engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah. Demikian pula dengan kita. Pergaulan yang karib dengan Tuhan akan menuntun kita pada perubahan-perubahan yang lebih benar. Semua orang pasti akan berubah di dalam perjalanan hidupnya. Semua orang pasti akan berubah. Karena perubahan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tapi mau berubah yang seperti apa? Mau pembaruan hidup yang seperti apa? Pembaruan hidup yang tentunya sesuai dengan maksud Tuhan Yesus. Dan perubahan itu mesti ditempuh dengan pergaulan yang karib dengan Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa membangun relasi yang karib dengan Tuhan. Tidak bisa tidak, salah satu caranya adalah kita memiliki yang namanya disiplin rohani. Dalam hal ini misalnya kita memiliki waktu berdoa yang tetap setiap hari. Apa yang kita doakan? Doa syafaat, mendoakan jemaat ini, bangsa ini yang sedang berhadapan dengan pandemi, berhadapan dengan ancaman krisis ekonomi, berhadapan dengan kemiskinan, ancaman kemiskinan yang lebih besar. Kita berdoa setiap hari, itu yang disebut dengan disiplin rohani. Ketika kita membangun relasi dengan Tuhan di dalam doa, kita bisa mengerti, oh ini maunya Tuhan. Maka kita bisa berubah ya, seperti apa yang menjadi maunya Tuhan. Hidup kita ini bisa berubah seperti apa yang menjadi maunya Tuhan. Lalu hal kedua, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memiliki komunitas iman yang konsisten dan berkomitmen kita ikuti. Karena kita adalah makhluk sosial, maka kita hidup di tengah komunitas. Maka pilihlah komunitas untuk kita bertumbuh. Ya. Kalau di GKI Taman Cibunut misalnya ada persekutuan remaja, ada KTB remaja. Ya. Ikuti. Secara konsisten, terlepas dari kayaknya ngebahas Alkitabnya ngebosenin nih. Gak apa-apa, karena persekutuan itu proses. Nanti kita akan menemukan selaknya di mana kita bisa menikmati persekutuan itu. Persekutuan itu harus dibangun dan didukung bersama-sama supaya kita bisa nyaman berada di dalamnya. Bukan dibikin nyaman dulu di awal supaya kita bisa masuk. Kenyamanan itu kita bangun bersama-sama. Ya. Jadi yang pertama, milikilah disiplin rohani secara pribadi. Yang kedua, milikilah komunitas iman di mana kita bisa bertumbuh secara konsisten. Supaya apa? Supaya kita semakin dekat dengan Tuhan dan kalau kita mengalami perubahan kita seirama dengan kehendak Tuhan. Jika kita bisa membarui diri kita secara pribadi, maka tidaklah mustahil jika kita bisa membarui gereja kita. Seperti tema kita pada hari ini, gereja yang terus membarui diri. Apa itu gereja? Gereja itu adalah kita, perorangan yang berkumpul menjadi sebuah persekutuan. Kalau masing-masing orang bisa berubah sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus melalui relasi yang akrab dengan Tuhan, maka gerejanya pun juga bisa berubah. Jadi perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Kemudian gereja akan turut juga mengubah atau memperbarui dirinya. Kita bukan membarui gereja agar seirama dengan zaman, seirama dengan tren-tren yang sedang populer akhir-akhir ini dan sekarang ini. Tetapi kita mau berubah supaya gereja kita ini selaras dengan kehendak Tuhan di dalam Alkitab. Ya, bukan asal ikut, bukan asal update, bukan asal tren gitu ya. Tetapi kita mau berubah benar-benar seirama dengan firman Tuhan. Jangan takut untuk membawa perubahan-perubahan bagi gereja. Karena membarui diri adalah semangat gereja reformasi. Di mana gereja reformasi kita tahu bersama memiliki sebuah moto dari bahasa Latin, yaitu Ecclesia Reformata Semper Reformanda, Scudum Verbum Dei. Yang artinya adalah gereja yang telah terreformasi
harus terus-menerus bereformasi sesuai dengan firman Tuhan. Kita melihat bahwa gereja telah melakukan banyak reformasi. Misalnya dulu yang bisa menjadi pendeta adalah laki-laki, hanya laki-laki, perempuan mungkin belum bisa pada saat itu. Tetapi kemudian GKI melihat Alkitab, mempelajari Alkitab, mendalami Alkitab, dan diputuskanlah bahwa perempuan pun juga bisa menjadi seorang pendeta. Dulu alat musik seperti band, ya, itu dilarang untuk dimainkan di gereja. Tetapi seiring perkembangan zaman, Alkitab didalami, firman Tuhan digumuli, ya, maka diizinkanlah alat musik itu untuk berada di gedung gereja, untuk memperkaya musik gerejawi kita. Perubahan-perubahan itu terjadi karena kita dekat dengan Tuhan. Dalam hal ini kita rela membuka diri kita untuk memahami Alkitab. Dari mana kita bisa mendalami Alkitab? Tadi yang saya katakan, melalui relasi pribadi di dalam doa dan di dalam persekutuan-persekutuan yang kita komitmen kita mengikuti untuk belajar di dalamnya. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menuntun kita semua supaya kita mau membarui diri kita. Bukan sesuai dengan zaman atau tren yang berlaku atau yang populer akhir-akhir ini. Tetapi berubah atau membarui diri sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat dengan bangkit berdiri kita menaikkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya teman-teman, saat ini marilah kita membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang bisa teman-teman transfer ke rekening GKI Taman Cibunut atau melalui QR Code yang sudah disediakan. Bacaan persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur atas berkat yang melimpah-limpah yang Engkau berikan dalam hidup kami. Ini adalah sebagian kecil persembahan yang bisa kami berikan kepadamu. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini agar persembahan ini nantinya bisa dikelola untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami dan bagi kerajaan-Mu juga. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi negeri kami Indonesia. Terima kasih karena Engkau telah menambahkan usia 1 tahun lagi untuk negara ini. Walaupun pada tahun ini kami mungkin belum bisa merayakannya dengan meriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Tuhan,
Tolong agar negara ini bisa cepat pulih, agar dunia ini cepat pulih dari pandemi ataupun hal-hal dan masalah-masalah yang mengancam dunia dan negara ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja persekutuan kami. Semoga persekutuan ini bisa terus membarui diri agar nantinya persekutuan ini bisa selalu menjadi berkat bagi banyak orang juga. Kami juga ingin berdoa bagi pribadi kami masing-masing, bagi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, tolonglah pribadi kami masing-masing dalam melewati berbagai masalah dalam hidup kami, dalam melewati berbagai hal dalam hidup kami, dan tentunya dalam tiap perubahan yang kami rasakan. Kiranya kami bisa menjadikan Engkau sebagai dasar perubahan kami dalam setiap perubahan yang kami lakukan, agar nantinya perubahan ini bisa ke arah yang lebih baik, ke arah kehendak-Mu saja, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang juga. Hanya dalam nama-Mu saja kami telah berdoa. Amin. Ya teman-teman, kita sudah sampai di penghujung kebaktian kita. Sebagai manusia tentunya perubahan itu bukan sesuatu yang asing bagi kita. Karena itu udah kita rasakan selama hidup kita, bahkan berkali-kali. Nah, perubahan diri atau pembaruan diri kita ini tentunya harus ke arah yang lebih baik lagi, sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, pembaruan diri kita ini harus didasari oleh relasi kita yang hangat dengan Tuhan, seperti yang dijalin oleh Simon Petrus. Agar perubahan dalam diri kita ini bukan hanya perubahan yang ikut-ikutan aja, tapi kita mempunyai dasar yang kuat dan perubahan-perubahan yang akhirnya bisa sesuai dengan kehendak Allah saja. Tadi sudah disinggung cara-caranya nih, seperti memiliki disiplin rohani, yaitu berdoa secara rutin, kayak kita bercerita dengan Tuhan, berkeluh kesah, supaya kita juga bisa mendengar suara Tuhan, apa sih yang sebenarnya Tuhan mau dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita juga tentunya harus memiliki komunitas yang mendukung pertumbuhan iman kita secara konsisten. Kiranya tiap dari kita bisa terus membarui diri, agar akhirnya gereja Bahtera kita bisa terus membarui diri ke arah kehendak Tuhan saja. Walaupun gereja Bahtera kita ini sering diterpa oleh berbagai gelombang yang menakutkan. Marilah kita menyanyikan lagu Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menyeru, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Ya bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjerit, dan hanya masa jayanya yang selalu di kanan. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, ibadah kita pada minggu ini sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.